Pernah nggak sih kalian ngerasa ada yang ngikutin pas lagi sendirian di jalan sepi malam hari? Nah, malam ini gua bakal cerita pengalaman nyata seorang tukang ojek yang ngaku ketemu sosok besar, ya, genderuwo, di tengah kabut dan hutan gelap. Yang bikin merinding, semua ini terekam kamera motornya sendiri. Jadi siap-siap deh, nyalain lampu remang-remang, duduk manis, karena cerita ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini nyata dan bakal bikin kalian ngerasa jangan sendirian di jalan malam. Malam itu, hujan turun perlahan, membasahi jalanan desa yang biasanya ramai di siang hari. Pak Kardi, seorang tukang ojek yang sudah berpuluh tahun bekerja, duduk di dekat warung kopi tua menunggu penumpang. Lampu jalan yang remang membuat bayangan pepohonan terlihat seperti sosok bergerak, dan setiap kali angin berhembus, ranting-ranting bergesekan menimbulkan suara seperti langkah kaki yang tak menentu. Pak Kardi meneguk kopi panasnya sambil menatap jalanan yang kosong. Malam ini sepi sekali, ya. Gumamnya sendiri, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang berkabut, muncul sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang dan hitam, menutupi sebagian wajah, tapi aura cantik dan aneh tetap memancar. Pak Kardi merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia tidak pernah melihat perempuan itu sebelumnya, dan raut wajahnya tidak sepenuhnya manusiawi. Perempuan itu melangkah pelan, basah kuyup, dan saat mendekat, ia berkata dengan suara lembut, namun jelas terdengar di telinga Pak Kardi. "Pak, bisa antar saya ke desa Alas Jati?" Pak Kardi terkejut. "Desa Alas Jati? Maaf mbak, saya belum pernah dengar desa itu," jawabnya sambil mengerutkan kening. Perempuan itu tersenyum tipis, menundukkan kepala sebentar, lalu kembali menatap Pak Kardi. "Tolong pak, saya harus sampai ke sana malam ini," katanya sambil menyerahkan uang 100.000 rupiah. Jumlah itu terlalu besar untuk ojek malam, dan meskipun ada perasaan aneh, naluri pekerjaannya mengalahkan rasa takut. Pak Kardi mengangguk, menahan detak jantungnya, dan berkata, "Baik mbak, naik saja." Saat perempuan itu membonceng, Pak Kardi merasa udara di sekelilingnya tiba-tiba lebih dingin. Setiap kali hujan menitik di helmnya, terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Ia mencoba membuka percakapan untuk menenangkan diri. "Desa Alas Jati itu di mana sebenarnya?" "Saya belum pernah dengar." Perempuan itu hanya diam, menatap lurus ke depan. Rambut basahnya menutupi wajahnya. Jalanan semakin sepi, hanya suara ranting, pohon yang patah tertiup angin. Pak Kardi merasakan detak jantungnya makin cepat. Ia mulai curiga, namun tidak bisa menolak perasaan bahwa ia sudah terjebak dalam sesuatu yang tidak biasa. "Pak, apakah ada jalan lain selain ini?" tanyanya, mencoba menjaga nada suara tetap normal, meski tangannya gemetar saat memegang stang motor. Perempuan itu menunduk sebentar, lalu menggeleng, seolah memberitahu Pak Kardi bahwa jalannya memang hanya satu dan harus dilalui. Semakin jauh mereka melaju, kabut menebal dan bayangan pohon besar di tepi jalan seolah mengikuti mereka. Sesekali Pak Kardi merasa melihat sosok besar di balik kabut. Namun setiap kali menoleh, tidak ada apa-apa. Ia menelan ludah dan berkata lirih, "Ini aneh, tapi ya sudahlah. Yang penting sampai sana dengan selamat." Suasana semakin mencekam, tapi Pak Kardi berusaha menenangkan diri sambil terus memacu motor melalui jalan yang sepi dan basah, tanpa menyadari bahwa perjalanannya malam itu akan membawa dirinya bertemu dengan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada kabut, hujan, atau kegelapan. Perjalanan malam itu terasa semakin aneh bagi Pak Kardi. Jalanan yang sebelumnya mulus dan familiar kini berubah drastis. Aspal berganti batu-batu kerikil, dan di sekelilingnya
Hutan jati menjulang tinggi seolah menutup semua cahaya. "Mbak, jalan ini kok sepi sekali ya? Biasanya masih ada rumah penduduk di kiri kanan," ucap Pak Kardi dengan suara tegang, meski berharap perempuan di belakangnya akan memberi jawaban yang menenangkan. Namun, perempuan itu tetap diam, hanya menundukkan kepala, rambutnya basah, menempel di punggungnya. Hanya suara hujan yang memercik di helm dan ranting patah yang terdengar. Pak Kardi berusaha tidak panik, meski bulu kuduknya berdiri setiap kali bayangan pohon tampak bergerak mengikuti motor mereka. Sekali-sekali ia menoleh sekilas ke arah penumpangnya, namun sosok itu tetap menatap lurus ke depan, tanpa ekspresi. "Pak, kita sampai berapa jauh lagi?" tanyanya hati-hati, seolah takut mengganggu entitas yang ada di belakangnya. Perempuan itu tidak menjawab. Detak jantung Pak Kardi makin cepat, dan ia merasa napasnya berat. Udara malam terasa dingin, menusuk tulang. Semakin jauh mereka melaju, kabut mulai menebal, membatasi jarak pandang hanya beberapa meter saja. Tiba-tiba, dari arah kanan hutan, terdengar suara langkah kaki berat, bergema di antara pohon-pohon, mengikuti mereka. Pak Kardi menoleh cepat. "Siapa itu?" Suaranya bergetar. Tidak ada seorang pun. Ia menelan ludah, menepikan sedikit motor agar lebih dekat ke tepi jalan. Namun, sosok itu tetap mengikuti. Bayangan besar yang bergerak tanpa suara. "Ini bukan orang biasa," gumam Pak Kardi dalam hati, merasa keringat dingin menetes di pelipisnya. Hatinya berteriak untuk menoleh, tapi naluri survival membuatnya tetap menatap jalan. Sesekali, ia melihat pohon-pohon besar tampak seperti sosok manusia atau makhluk besar yang menatap dari balik kabut. Namun, ketika mata Pak Kardi menyesuaikan pandangan, semuanya hanya pepohonan biasa. Perempuan di belakangnya akhirnya berbicara dengan suara lembut, tapi menusuk. "Pak, terus saja, jangan takut." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Kardi berdiri lebih parah, karena nada suaranya tidak sepenuhnya manusiawi. Ada gema aneh yang seakan menyentuh telinga dari arah yang tak jelas. Aku takut, Mbak. Ada yang mengikuti kita," katanya hampir berbisik. Perempuan itu menepuk bahunya perlahan, sebuah gerakan yang seharusnya menenangkan, tapi malah membuat Pak Kardi merasa seperti ada energi berat menempel di punggungnya. Jalanan semakin sempit, pepohonan makin rapat, dan kabut menyelimuti seperti tirai putih. Sesekali, ia menangkap bayangan besar di tepi jalan, sosok yang tampak mencondong ke arah mereka. Tapi begitu Pak Kardi menoleh, bayangan itu lenyap begitu saja. "Pak, cepat, jangan berhenti. Kalau berhenti, kita akan tersesat," kata perempuan itu. Suaranya mengandung peringatan, tapi juga sesuatu yang membuat Pak Kardi merasa terseret ke dalam ketakutan yang lebih dalam, seperti tidak ada jalan keluar. Hutan itu tidak pernah terlihat seperti ini sebelumnya. Jalan yang dilewati seperti masuk ke dunia lain, jauh dari kenyataan sehari-hari. Pak Kardi terus memacu motor. Jantungnya berdebar, berharap malam segera berakhir. Tapi rasa takutnya justru semakin nyata saat sosok besar itu sesekali muncul samar di tengah kabut. Mengikuti mereka dari belakang, diam tapi menakutkan. Setelah melewati jalan setapak yang semakin sempit dan kabut yang tebal, Pak Kardi mulai merasakan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Hutan jati yang tadinya tampak hanya gelap dan sunyi kini seolah hidup. Setiap ranting patah dan daun yang jatuh terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. "Mbak, kita sampai di mana ini? Jalan ini aku sama sekali tidak kenal," tanyanya dengan suara gemetar, berharap setidaknya mendapat jawaban dari penumpang di belakangnya. Perempuan itu menatap lurus ke depan, diam. Rambut hitamnya basah menempel di punggungnya, dan aura dingin seolah
menembus tulang Pak Kardi. "Terus saja, Pak, jangan menoleh," kata perempuan itu akhirnya. Suaranya lembut, tapi meninggalkan rasa takut yang mendalam. Pak Kardi menelan ludah, tangannya bergetar memegang stang motor, dan setiap kali angin bertiup dari kiri kanan, ia merasakan dingin menusuk hingga ke tulang. Jalan yang mereka lewati kini berubah menjadi tanah lembek. Jejak motor meninggalkan bekas yang segera tertutup kabut tipis, seolah dunia di sekitar mereka ingin menelan jejak mereka. Sesekali ia melihat bayangan besar di antara pepohonan, sosok yang tampak mencondong, menunggu. Tapi begitu Pak Kardi menoleh lebih dekat, bayangan itu hilang, begitu saja. "Pak, cepat, jangan berhenti. Kalau berhenti, kita tidak akan bisa keluar." Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini lebih tegas, seolah memperingatkan dari sesuatu yang lebih besar daripada mereka. Pak Kardi merasa jantungnya berdetak sangat cepat, takut, tapi naluri pekerjaannya membuatnya tetap memacu motor. Beberapa meter lagi, mereka tiba di sebuah area yang terbuka tapi aneh. Di tengah hutan lebat itu, ada lapangan kecil yang diterangi cahaya bulan samar. Tapi tanahnya terlihat tak wajar, seperti ada bekas ritual atau sesuatu yang tertinggal sejak lama. Perempuan itu menurunkan motor perlahan, menghadap ke arah pepohonan, dan berkata, "Pak, turun di sini saja." Pak Kardi menoleh heran. "Di sini? Ini bukan desa, ini hutan." Perempuan itu tersenyum tipis, tapi ada kesan dingin yang membuat Pak Kardi merinding. "Pak, ini desa Alas Jati," katanya, seolah ini hal yang paling wajar di dunia. Pak Kardi menelan ludah, ketakutan menguasai seluruh tubuhnya. Ia menurunkan motor dan mengikuti perempuan itu dari belakang. Namun, setiap langkah terasa berat, kabut seolah menahan kakinya. Saat perempuan itu hilang sebentar di balik pohon besar, Pak Kardi mendengar suara yang membuat darahnya berhenti sejenak. Suara napas berat dan langkah besar yang bukan milik manusia. "Mbak, ada apa itu?" bisiknya. Tangannya gemetar menahan dada. Tidak ada jawaban, hanya bayangan gelap yang perlahan bergerak di tepi penglihatan Pak Kardi. Ketakutannya memuncak, namun rasa penasaran mendorongnya tetap maju, mengikuti perempuan itu yang kini berjalan seperti mengambang di antara kabut. Rambutnya basah menempel, wajahnya samar, tapi menakutkan, dan aura dingin menyelimuti Pak Kardi seperti tangan tak terlihat yang menahan napasnya. Setiap langkah membawa Pak Kardi semakin jauh dari dunia nyata, seolah ia memasuki wilayah di mana manusia biasa tidak seharusnya berada, dan bayangan besar yang mengikuti mereka dari jauh semakin nyata, membuat ketakutan dan adrenalin bercampur menjadi satu, siap menghadirkan malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Pak Kardi berdiri terpaku sesaat setelah menyadari bahwa di hadapannya bukanlah desa biasa. Pepohonan besar seolah menutupi seluruh langit. Kabut semakin tebal dan udara malam begitu dingin hingga menusuk ke tulang. "Mbak, kita harus balik. Aku rasa ini bukan tempat yang seharusnya," bisiknya dengan suara nyaris bergetar, meski berharap perempuan itu akan menenangkan. Tapi perempuan itu hanya menoleh sekilas, matanya tampak kosong dan dingin, lalu berkata, "Pak, jalan keluar hanya satu, tetap ikuti aku." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Kardi berdiri, karena nada suaranya tidak sepenuhnya manusiawi, seperti ada gema lain yang ikut terdengar. Pak Kardi menelan ludah, merasakan panik, mulai merayapi pikirannya. Setiap kali ia melangkah, tanah yang lembek seperti menahan kakinya, dan bayangan gelap yang sesekali ia lihat di tepi mata, seakan menunggu saat yang tepat untuk muncul lebih jelas. "Pak, jangan berhenti. Kalau berhenti,
kita tersesat. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih mendesak, seakan mengetahui ketakutannya. Pak Kardi menatap sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda nyata dari dunia yang ia kenal. Tapi semua tampak asing. Bahkan suara angin terdengar seperti bisikan yang menyanyikan namanya. Tiba-tiba, ia mendengar langkah berat di belakangnya. Suara yang bukan milik manusia biasa, bergema di antara pepohonan besar. "Siapa di sana?" teriak Pak Kardi, tapi jawabannya hanya keheningan yang mencekam. Ia menoleh cepat. Bayangan gelap itu lenyap seketika, meninggalkan udara dingin yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Perempuan itu menatap lurus ke depan, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, lalu berkata, "Pak, ikuti aku, jangan menoleh lagi." Pak Kardi mengangguk perlahan, meski jantungnya berdetak keras. Tangannya gemetar memegang stang motor yang kini sudah berhenti karena ia takut melaju lebih jauh sendirian. Kabut di sekeliling mulai bergerak seperti gelombang yang hidup, menutupi jalannya dan membuat jarak pandang hampir nol. Sesekali ia menangkap bayangan besar, sosok yang tinggi dan menakutkan, bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi begitu Pak Kardi menoleh lebih lama, sosok itu menghilang, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam. "Pak, cepat, kita harus sampai ke sana sebelum..." Suara perempuan itu terputus, seolah ada sesuatu yang membuatnya berhenti berbicara. Pak Kardi tidak sempat bertanya, karena langkah-langkah berat itu semakin mendekat, mengelilinginya, dan udara malam terasa semakin pekat. Ia merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari segala logika dan realitas yang ia kenal. Setiap napas terasa berat, dan detak jantungnya seolah bersaing dengan suara langkah yang tidak terlihat. Ia menggenggam helm dan memeluk motor, mencoba menenangkan diri, tapi ketakutan murni mulai menguasai seluruh tubuhnya. "Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya?" gumamnya dalam hati, sambil terus mengikuti perempuan itu yang berjalan seperti mengambang di antara kabut. Rambutnya basah dan menempel, wajahnya samar, tapi menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Jalanan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan sosok gelap yang mengikuti mereka semakin jelas, tinggi, besar, dan menakutkan. Perjalanan biasa, melainkan ujian nyata menghadapi dunia yang tak bisa ia pahami. Pak Kardi melangkah perlahan. Setiap langkahnya terasa seperti menembus kabut tebal yang menutup segala arah pandangnya. Hutan yang tadinya tampak menakutkan kini terasa hidup, seolah setiap pohon dan semak diam-diam mengamati gerakannya. "Mbak, aku rasa kita harus berhenti sebentar. Aku tidak bisa melihat jalan," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam oleh gemerisik daun dan suara angin malam yang terdengar seperti bisikan samar. Perempuan itu menoleh sebentar, matanya tetap kosong, lalu berkata, "Jangan berhenti, Pak. Kalau berhenti, kita tidak akan pernah keluar dari sini." Kata-katanya membuat bulu kuduk Pak Kardi berdiri karena nada suaranya dingin dan tak manusiawi. Ia menelan ludah dan melanjutkan langkahnya. Tangannya gemetar memegang stang motor yang kini ia dorong karena medan tanah yang semakin lembek dan licin. Sesekali ia mendengar suara ranting patah di belakangnya, langkah berat yang bukan milik manusia, dan setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya kabut dan bayangan gelap yang menari-nari di antara pohon jati. Aku merasa ada yang mengikuti kita, Mbak." "Siapa itu?" gumamnya lirih, hampir berbisik. Perempuan itu hanya menatap lurus ke depan dan berkata, "Jangan lihat ke belakang, biarkan mereka tetap berada di bayangan." Pak Kardi merasa ketakutan yang murni, tapi naluri pekerjaannya sebagai tukang ojek membuatnya tetap bergerak maju.
Jalanan kini semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan tanah lembek membuatnya sulit menapak. Sesekali, bayangan besar muncul sekilas di tepi pandangannya, tinggi dan menakutkan, seolah sosok itu menunggu kesempatan untuk menampakkan diri secara utuh. "Pak, cepat, jangan berhenti. Kita hampir sampai," kata perempuan itu lagi. Suaranya mengandung peringatan dan ketenangan sekaligus, yang membuat Pak Kardi bingung antara ingin lari dan ingin tetap mengikuti. Ia menelan ludah, mencoba fokus pada langkah kaki perempuan itu. Tapi rasa takut semakin menjadi. Tiba-tiba, di tengah kabut, terdengar suara serak, berat, seperti ranting patah diseret di tanah, bergema di antara pepohonan. Siapa di sana?" teriak Pak Kardi, tangannya memegang motor erat. Tak ada jawaban, hanya udara dingin yang menusuk tulang, membuatnya menggigil. Perempuan itu menoleh sebentar, wajahnya samar dan dingin, lalu berkata, "Mereka melihatmu, Pak, tapi tidak bisa menyentuhmu jika kau tetap bergerak." Pak Kardi menelan ludah dan memacu motor yang ia dorong. Setiap langkah terasa seperti perlombaan melawan waktu dan bayangan gelap yang mengikuti dari jauh. Kabut semakin tebal, sosok besar itu kadang tampak di antara pepohonan, menunduk, menatap, tinggi dan menakutkan. Tapi setiap kali Pak Kardi menoleh langsung, sosok itu menghilang, meninggalkan rasa takut yang tak terjelaskan. Hutan yang semula hanya gelap kini terasa seperti labirin hidup yang menyesatkan. Dan Pak Kardi sadar bahwa setiap detik yang ia lalui malam itu adalah pertarungan antara logika manusia dengan dunia yang tak bisa dijelaskan. "Aku harus keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya?" gumamnya dalam hati. Jantungnya berdebar cepat, napas tersengal-sengal, tubuhnya gemetar. Setiap langkah yang ia ambil membawa Pak Kardi semakin dekat pada sesuatu yang belum bisa ia pahami. Sesuatu yang lebih besar dari ketakutan biasa. Sesuatu yang menunggu untuk menampakkan dirinya sepenuhnya di malam yang suram itu. Pak Kardi melangkah perlahan, tubuhnya lelah, napas tersengal, dan hati terasa seperti ditarik oleh ketakutan yang tak terlihat. Setiap langkah di tanah lembek hutan itu membuatnya semakin merasa bahwa ia memasuki dunia yang bukan milik manusia. "Mbak, aku rasa ini bukan tempat biasa. Ini bukan desa nyata, kan?" tanyanya dengan suara bergetar, mencoba mencari kepastian dari sosok di belakangnya. Perempuan itu menoleh sebentar, matanya kosong dan dingin, lalu berkata dengan lembut, namun menusuk, "Pak, desa ini memang tidak nyata bagi manusia biasa. Hanya mereka yang tersesat yang bisa melihatnya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Kardi berdiri. Napasnya tercekat sejenak dan jantungnya berdetak keras. Ia menatap sekeliling. Pepohonan besar seperti menekannya dari semua sisi. Kabut semakin tebal hingga membuat jarak pandangnya hampir nol. Sesekali ia menangkap bayangan tinggi dan besar di tepi pandangannya, bergerak cepat di antara pepohonan, seolah menunggu saat yang tepat untuk muncul sepenuhnya. "Mbak, aku tidak ingin tersesat. Aku ingin pulang," gumamnya lirih, tubuhnya gemetar, tangan masih memegang motor erat. Perempuan itu tetap diam, hanya menunjuk ke arah jalan setapak yang tampak lebih gelap dan berkata, "Pak, kau harus terus mengikuti aku. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti." Pak Kardi menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tapi setiap napas terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia melangkah lebih cepat, hati dan pikirannya bercampur antara takut dan penasaran. Kabut tebal di sekeliling mulai bergerak, seperti gelombang yang hidup, menutupi jalannya, dan suara ranting patah serta langkah berat terdengar semakin jelas dari belakang.
Siapa itu yang mengikuti kita? Bisiknya, suaranya nyaris hilang di antara gemerisik daun. Tidak ada jawaban, hanya udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Perempuan itu menepuk bahu Pak Kardi perlahan, sebuah gerakan yang seharusnya menenangkan, tapi malah membuatnya merasa seperti ada energi berat menempel di punggungnya. Jalan setapak kini berubah semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan tanah yang lembek seperti menahan setiap langkahnya. Bayangan besar itu sesekali muncul di antara pepohonan, tinggi, gelap, dan menakutkan, mengikuti mereka diam-diam. Pak Kardi merasa seolah-olah berada di dunia lain, jauh dari kenyataan, dan setiap detik terasa seperti ujian untuknya. Aku harus tetap bergerak, tapi kemana aku harus pergi? Apa ini akan berakhir? Gumamnya dalam hati, jantung berdebar kencang, tubuh gemetar, napas tersengal. Setiap langkah membawa Pak Kardi semakin dekat pada pemahaman yang menakutkan bahwa Desa Alas Jati bukanlah tempat di dunia nyata, tapi semacam wilayah antara dunia manusia dan dunia lain. Tempat makhluk-makhluk yang tak bisa dijelaskan bersembunyi dan menunggu orang yang tersesat untuk memasuki wilayah mereka. Sosok perempuan misterius itu terus memimpin, berjalan seperti mengambang di antara kabut. Rambut basah menempel, wajah samar, tapi menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Sementara bayangan besar yang mengikuti mereka dari jauh semakin nyata, tinggi, dan menakutkan, membuat Pak Kardi sadar bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah persepsinya tentang dunia dan makhluk yang hidup di luar logika manusia. Beberapa hari setelah pengalaman malam itu, Pak Kardi masih diliputi ketakutan dan kegelisahan yang sulit dihilangkan. Setiap kali ia menutup mata, kabut tebal, hutan gelap, dan sosok besar yang mengikutinya kembali menghantui pikirannya. Ia merasa tidak bisa menceritakan kejadian itu begitu saja kepada sembarang orang karena takut dianggap gila atau berbohong. Namun, rasa penasaran membuatnya akhirnya berbicara dengan teman-teman sesama tukang ojek di sekitar desa. Kalian pernah mengalami hal aneh waktu malam? Tanya Pak Kardi. Suaranya pelan tapi serius, menatap wajah-wajah yang tampak penasaran sekaligus skeptis. Teman-temannya saling pandang sejenak. Kemudian, seorang tukang ojek bernama Slamet mengangguk pelan. Pak, aku pernah. Beberapa bulan lalu, aku menjemput perempuan cantik di ujung jalan sana. Katanya mau ke tempat yang tidak ada di peta. Setelah aku turunkan, dia hilang begitu saja. Seperti menguap ke udara, ujarnya, suara rendah dan sedikit gemetar. Pak Kardi terkejut. Jadi aku tidak sendiri, kalian juga pernah lihat perempuan misterius itu? Slamet mengangguk, wajahnya pucat. Ya Pak, dan bukan cuma aku. Beberapa teman kita juga mengalami hal yang sama. Mereka semua bilang ada jalan yang tidak wajar, kabut tebal, dan bayangan besar yang mengikuti dari jauh. Bayangan itu tinggi, menakutkan, tapi tidak pernah menyerang langsung. Jelas Slamet. Pak Kardi merasakan campuran lega dan takut. Lega karena ternyata bukan dirinya yang mengalami hal aneh itu, tapi takut karena hal itu nyata dan dialami banyak orang. Mbak, apa menurutmu ini semacam kutukan atau memang makhluk halus yang menyesatkan manusia? Gumam Pak Kardi dalam hati, mengingat malam itu dan bagaimana perempuan misterius itu menuntunnya tanpa berkata banyak. Slamet menarik napas dalam, wajahnya serius. Mungkin ini semacam dunia lain yang hanya bisa dimasuki oleh orang tertentu. Entah karena kesialan, atau mereka dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku sendiri merasa ada yang menunggu kita di sana. Sesuatu yang lebih besar daripada manusia biasa.
Pak Kardi mengangguk pelan, hatinya makin berat. Ia menyadari bahwa pengalaman mereka bukan kebetulan, melainkan bagian dari fenomena supranatural yang nyata, yang bisa menjerat siapapun yang tersesat di malam hari. Beberapa teman lain ikut menambahkan pengalaman mereka. Semua menceritakan pola yang sama. Kabut tebal, hutan yang tampak hidup, perempuan misterius yang meminta diantar ke tempat yang tidak ada di peta, dan sosok besar yang mengikuti diam-diam. Pak Kardi merasa bulu kuduknya berdiri lagi, menyadari bahwa fenomena ini bukan hanya cerita horor biasa, tapi kejadian nyata yang menakutkan. Pak, kita harus hati-hati kalau malam. Jangan sembarangan menerima penumpang yang meminta diantar ke tempat tidak dikenal, kata Slamet sambil menepuk bahu Pak Kardi. Kata-kata itu membuat Pak Kardi merenung lama. Ia sadar bahwa pengalaman malam itu adalah pelajaran yang sangat berharga dan menakutkan. Fenomena ini tampaknya sudah berlangsung lama dan banyak orang hanya menutup mata atau tidak ingin membicarakannya karena takut atau tidak percaya. Pak Kardi mulai menyadari bahwa dirinya bukan sekadar tukang ojek yang mengalami kejadian aneh, tapi bagian dari rangkaian pengalaman supranatural yang menyatukan beberapa orang di desa, memperlihatkan bahwa desa Alas Jati, perempuan misterius, dan bayangan besar adalah sesuatu yang nyata dan berbahaya, yang mengintai manusia yang tersesat, dan setiap malam bisa menjadi ujian bagi mereka yang berani melangkah ke wilayah antara dunia nyata dan dunia lain. Keesokan malam, rasa penasaran dan ketakutan Pak Kardi membuatnya memutuskan untuk memasang kamera CCTV kecil di motor miliknya, berharap bisa merekam apa yang sebenarnya terjadi ketika ia menjemput penumpang misterius. Semoga ini bisa membuktikan semuanya, atau setidaknya aku bisa tahu apa yang sebenarnya mengikuti kita, gumamnya dalam hati, sambil menyesuaikan kamera di setang motor agar sudut pandangnya menangkap seluruh area di belakang. Hujan ringan turun, menambah aroma tanah basah dan kabut tipis yang mulai menyelimuti jalanan desa. Saat ia menunggu di tepi jalan, sosok perempuan muncul dari kabut. Seperti malam-malam sebelumnya, rambut panjang basah menutupi sebagian wajahnya, dan pakaian yang dikenakannya tampak basah kuyup. "Pak, bisa antar saya ke desa Alas Jati lagi?" katanya lembut. Suaranya sama persis dengan malam sebelumnya, tapi kini terasa lebih dingin dan menegangkan. Pak Kardi menarik napas dalam, gemetar, namun kali ini ia merasa lebih siap. "Baik, Mbak, tapi aku harus menyalakan kamera dulu," ujarnya sambil tersenyum kaku. Perempuan itu mengangguk perlahan, seolah memahami, lalu membonceng Pak Kardi dengan tenang. Begitu motor melaju, kabut semakin tebal, dan pepohonan di tepi jalan tampak hidup, bergerak mengikuti mereka. Pak Kardi menatap kamera sesekali, memastikan sudutnya tetap menangkap bayangan di belakang, dan setiap napas terasa berat karena rasa takut yang terus membesar. "Pak, jangan menoleh ke belakang, biarkan mereka tetap berada di bayangan," kata perempuan itu. Suaranya lembut tapi menyeramkan, membuat Pak Kardi menelan ludah. Jalan setapak yang mereka lewati malam itu lebih sempit dan licin, pepohonan rapat seolah menutup jalan keluar. Sesekali, ia menangkap sosok besar di tepi pandangannya. Tinggi, gelap, bergerak diam-diam mengikuti mereka. "Mbak, apa itu?" bisiknya, tapi perempuan itu tidak menjawab, hanya melangkah seperti mengambang di antara kabut. Ketegangan meningkat ketika langkah berat terdengar di belakang. Namun, kamera tetap merekam bayangan gelap yang melintas. Samar, tapi jelas terlihat mengikuti mereka dari jauh. Pak Kardi merasa jantungnya hampir berhenti saat sosok itu muncul lebih dekat.
tinggi dan menakutkan. Bayangannya menutupi sebagian jalan di depan mereka, tapi begitu ia menoleh langsung, bayangan itu lenyap begitu saja. Aku harus tetap bergerak. Jangan panik, gumam Pak Kardi. Tubuh gemetar tapi tetap memacu motor. Perempuan misterius itu akhirnya berhenti di tengah lapangan kecil. Tanah lembek, pepohonan menutup sekeliling. Cahaya bulan samar menerpa kabut tipis. "Pak, di sini saja," kata perempuan itu, menurunkan motor dengan tenang. Pak Kardi menoleh ke kamera, memastikan rekaman tetap berjalan. Saat ia turun, ia melihat kembali bayangan besar itu, diam di antara pepohonan, menatap mereka seolah ingin menakut-nakuti. Hatinya berdegup kencang, tapi ia merasa lega karena setidaknya malam ini ada bukti nyata. Rekaman kamera itu akan menunjukkan apa yang selama ini ia alami. Sosok perempuan misterius yang muncul dari kabut, jalannya yang seperti mengambang, dan bayangan besar yang mengikuti dari jauh. Rasa takutnya masih ada, tapi kini ada keyakinan bahwa pengalaman ini bukan sekadar halusinasi atau mimpi buruk. Ini nyata, dan rekaman CCTV akan menjadi saksi bisu dari malam-malam mencekam yang dialami Pak Kardi. Ia menatap perempuan itu dan berkata lirih, "Malam ini, semoga aku bisa melihat semuanya dengan jelas." Perempuan itu hanya tersenyum tipis, menatap lurus ke depan, dan kabut seolah menelan mereka berdua ke dunia yang tidak bisa dijelaskan. Sementara kamera merekam setiap gerak, setiap bayangan, dan setiap langkah misterius yang mengikuti mereka. Sesampainya di rumah, Pak Kardi duduk di depan layar monitor kecil yang terhubung ke kamera CCTV di motornya. Tangannya gemetar, keringat dingin masih menempel di dahi, dan jantungnya berdebar sangat kencang. "Ini, semoga aku tidak menyesal sudah menyalakan kamera ini," gumamnya dalam hati sambil menekan tombol play perlahan. Awalnya, rekaman hanya menampilkan jalan setapak yang kabutnya tebal, pohon-pohon tinggi, dan motor yang bergerak dengan perempuan misterius memboncengnya. Namun perlahan, di sudut rekaman muncul bayangan besar, samar tapi jelas, menunduk di antara pepohonan. Sosok itu bergerak diam-diam, mengikuti mereka dari belakang, dan meski tidak menyerang, ukurannya yang tinggi dan gelap membuat Pak Kardi merasakan ketegangan yang luar biasa. "Astaga, itu nyata, bukan khayalan," ucapnya pelan, suaranya bergetar. Ia menunduk mendekat, menatap setiap frame dengan mata terbuka lebar, memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan ilusi cahaya atau bayangan biasa. Sosok besar itu tampak menunduk, seolah mengawasi setiap gerakan mereka, bergerak selaras dengan motor, tapi tetap berada di kejauhan. Pak Kardi menelan ludah dan berkata lirih, "Mbak, apakah kamu melihat ini juga?" Tapi tentu saja perempuan misterius itu tidak menjawab. Wajahnya tetap kosong dan dingin di rekaman, seperti patung hidup yang mengarahkan langkahnya ke sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, udara di sekitar seolah menjadi lebih berat. Sesekali, bayangan besar itu tampak lebih jelas, kaki yang panjang dan tinggi, tubuh yang menutupi sebagian jalan. Namun, begitu Pak Kardi menoleh langsung ke monitor, sosok itu menghilang atau menjadi samar kembali. "Aku tidak bisa, aku harus tetap menonton," gumamnya, menahan napas. Sementara tangan gemetar terus menekan tombol play dan pause untuk melihat setiap detil. Rasa takut bercampur penasaran membuatnya seperti terhipnotis oleh rekaman itu. Ia bisa melihat bagaimana perempuan misterius itu berjalan seperti mengambang. Rambut basah menempel, matanya tetap lurus ke depan, dan sosok besar mengikuti dari jauh, diam tapi menakutkan, seakan menjaga jalannya agar tidak menyimpang. Pak Kardi menatap layar beberapa kali, menyadari
bahwa apa yang selama ini ia alami bukan halusinasi, bukan mimpi, tetapi sesuatu yang nyata dan bisa direkam. Ini, aku harus bercerita pada orang lain. Mereka harus tahu, gumamnya, tapi rasa takut masih menahan lidahnya. Ia menyadari bahwa sosok besar itu, perempuan misterius, dan desa Alas Jati bukan sekadar legenda atau cerita horor biasa. Semuanya nyata dan menantang logika manusia. Setiap frame rekaman menunjukkan ketegangan yang dialaminya. Kabut tebal, pohon-pohon yang bergerak samar, motor yang melaju perlahan, dan sosok besar yang mengikuti diam-diam. Pak Kardi merasakan adrenalin bercampur takut yang luar biasa, tetapi ada juga sedikit lega karena kini ia memiliki bukti nyata. Rekaman ini akan menjadi saksi bisu malam-malam mengerikan yang ia alami, dan mungkin akan membuka mata banyak orang tentang keberadaan dunia lain yang selama ini tersembunyi di balik kabut, hutan, dan makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Malam itu, sosok itu, semuanya nyata, gumam Pak Kardi, menatap layar dengan mata yang berkaca-kaca, sadar bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Kisah yang dialami Pak Kardi malam itu segera menjadi perbincangan di kalangan tukang ojek dan warga desa sekitar. Meski awalnya banyak yang skeptis, cerita tentang perempuan misterius, desa Alas Jati, dan sosok besar yang mengikuti Pak Kardi dari kabut mulai terdengar nyata bagi mereka yang pernah mengalami hal serupa. Pak, jadi ternyata aku bukan satu-satunya yang pernah mengalami itu, kata Slamet, teman sesama tukang ojek, saat mereka berkumpul beberapa malam kemudian. Pak Kardi hanya mengangguk pelan, masih merasa ngeri ketika mengingat rekaman CCTV dan bayangan besar yang terlihat di antara pepohonan. Warga lain yang pernah mendengar kisah itu mulai menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Banyak di antaranya memiliki pola yang sama. Kabut tebal, hutan yang tampak hidup, perempuan misterius yang meminta diantar ke tempat yang tidak ada di peta, dan bayangan besar yang diam-diam mengikuti dari jauh. Beberapa orang bahkan menyebut bahwa desa Alas Jati bukanlah desa biasa, melainkan dunia lain yang berada di antara dimensi manusia dan alam gaib, tempat makhluk-makhluk supranatural menunggu mereka yang tersesat. Pak Kardi menyadari bahwa pengalaman itu bukan sekadar kebetulan atau mitos. Itu nyata dan bisa terjadi kepada siapa saja yang malam hari berani melangkah ke wilayah yang tidak seharusnya. Aku hanya berharap kejadian seperti ini tidak menimpa orang lain, gumam Pak Kardi dalam hati. Matanya menatap rekaman di monitor yang masih tersimpan rapi. Ia merasakan campuran takut dan lega karena bukti nyata sudah ada, tapi rasa ngeri tidak akan pernah hilang. Beberapa malam berikutnya, ia memilih untuk berhati-hati, menolak penumpang yang meminta diantar ke tempat tidak dikenal, dan selalu membawa kamera jika terpaksa keluar malam. Pak Kardi sadar bahwa malam itu dirinya telah melihat sisi dunia yang jarang bisa dijelaskan dengan logika manusia, sebuah realitas di mana manusia, makhluk halus, dan bayangan besar bisa berada dalam jarak yang sangat dekat, namun tetap terpisah oleh batas yang tidak terlihat. Warga desa pun semakin percaya akan keberadaan fenomena ini, dan kisah Pak Kardi menjadi semacam peringatan bagi mereka yang sering beraktivitas malam. Ada wilayah yang tidak seharusnya disentuh, ada makhluk yang menunggu, dan ada misteri yang bahkan kamera pun hanya bisa menangkap sebagian kecilnya. Pak Kardi sendiri tetap berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, tapi malam-malam setelah kejadian itu selalu meninggalkan rasa ngeri tersisa.
Setiap kali kabut turun, setiap kali hujan rintik, ia selalu mengingat langkah-langkah berat, suara napas yang tidak terlihat, dan sosok perempuan yang berjalan seperti mengambang di antara kabut. Menuntunnya ke dunia yang tidak bisa dijelaskan. Ia menyadari bahwa pengalaman itu telah mengubah pandangannya tentang kehidupan, dunia gaib, dan batas antara nyata dan supranatural. Aku hanya manusia biasa, tapi malam itu aku menyaksikan hal yang tidak seharusnya kulihat. Semoga orang lain bisa lebih berhati-hati, gumamnya sambil menutup rekaman CCTV terakhir, sadar bahwa pengalaman itu akan selalu menempel dalam ingatannya sebagai pengingat bahwa di dunia ini ada banyak hal yang manusia tidak bisa pahami sepenuhnya, dan ada makhluk yang menunggu mereka yang tersesat, seperti sosok besar dan perempuan misterius yang pernah mengikutinya malam itu di desa Alas Jati. Meski ketakutan itu masih ada, Pak Kardi merasa bersyukur karena ia masih bisa kembali ke dunia nyata, membawa cerita nyata yang akan terus hidup di antara tukang ojek, warga desa, dan siapapun yang berani menceritakan fenomena supranatural yang menakutkan itu, mengingatkan bahwa malam, kabut, dan hutan lebat bisa menjadi saksi bisu dari pertemuan manusia dengan dunia lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal logika. Gimana? Merinding nggak nontonnya? Pak Kardi udah bawa bukti rekaman, tapi kalian pasti setuju, ada hal-hal di dunia ini yang nggak bisa dijelasin pakai logika.